Syekh Abdul Qarim Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qarim Al-Bantani adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah terakhir yang mampu menyatukan kepemimpinan keseluruhan cabang tarekat tersebut. Syekh Abdul Qarim merupakan murid dan salah satu khalifah Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi, penyusun Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tidak banyak diketahui data tentang tanggal kelahiran Syekh Abdul Qarim, tetapi sebuah sumber memperkirakan beliau dilahirkan pada tahun 1830 Masehi atau 1250 Hijriah di Desa Lempuyang, Tanara, Serang, Banten. Nama orang tua dan masa pendidikan kecilnya juga tidak banyak diketahui, kecuali dia tinggal di daerah Banten. Tokoh ini dikenal kemudian belajar ke Mekah, sejaman dengan para sahabat yang ditemuinya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, dan lain-lain. Di kota Mekah ini beliau belajar diantaranya kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi, yang saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, sekaligus mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dari bimbingan Ahmad Khatib Syambas ini, Abdul Qarim mumpuni di bidang ilmu tasyawuf dan diangkat sebagai salah satu khalifahnya. Selain Abdul Qarim, Ahmad Khatib juga dikenal mengangkat beberapa khalifah untuk menyebarkan tarekatnya ke Nusantara, yaitu Syekh Tolhah dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri yang tinggal di Mekah. Beberapa murid Ahmad Khatib juga mengajarkan Qadiriyah wa Naqsabandiyah meskipun tidak ada keterangan apakah benar-benar telah diangkat sebagai khalifah ataukah sekedar sebagai badal. Setelah memperoleh ilmu di Mekah, Abdul Qarim kembali ke Banten, diperkirakan pada tahun 1860-an. Beliau kembali ke tanah kelahirannya pada umur akhir 20 atau sekitar 30-an. Ia kemudian mendirikan pesantren dan menyebarkan tarekat yang diperoleh dari gurunya. Murid-muridnya tersebar di berbagai pelosok Banten dan daerah lain. Di antara murid-muridnya adalah Tubagus Muhammad Palak Pandeglang yang kemudian menetap di Pagentongan, Bogor dan menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Para pejabat pemerintah juga menghormatinya karena Abdul Qarim telah menjadi tokoh terkenal, karismatik, dan oleh masyarakat disebut sebagai Kiai Agung dan Waliullah. Pada saat beliau tinggal di Banten, kondisi sosial masyarakat tengah terhimpit oleh pemerintah kolonial, utamanya di kalangan petani. Semangat melakukan perlawanan telah muncul lama di kalangan masyarakat, hingga sebagian murid-murid dan tokoh-tokoh di Banten ingin melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial. Sebagai tokoh karismatik, beliau selalu dimintai restu oleh tokoh-tokoh Banten, baik pejabat pemerintah maupun para pemimpin perancang pemberontakan. Beberapa muridnya yang kemudian dianggap berperan dalam mengajak pemberontakan adalah Ki Tubagus Ismail, Ki Wasid, dan Haji Marjuki, yang menjadi salah satu khalifahnya dalam tarekat. Syekh Abdul Qarim memang tidak terjun langsung dalam pertempuran melawan Belanda pada Geger Cilegon 1888. Namun pengaruhnya sangat besar terhadap peristiwa tersebut, seperti diungkapkan sejarawan Sartono Kartodirojo. Gerakan kebangkitan kembali yang dipimpin Syekh Abdul Qarim memang memperlihatkan sikap yang keras dalam soal-soal keagamaan dan bernada Puritan.
Tetapi ia bukan seorang revolusioner yang radikal. Kegiatan-kegiatannya terbatas pada tuntutan agar ketentuan-ketentuan agama dilaksanakan. Syekh Abdul Karim disebut sebagai salah satu di antara 3 kiai utama yang memegang peranan penting dalam pemberontakan rakyat Banten di Cilegon tersebut. 2 tokoh kunci lainnya adalah Kiai Haji Wasid dan Kiai Haji Tubagus Ismail. Syekh Abdul Karim memang tidak terlibat secara langsung pemberontakan yang meletus 12 tahun setelah keberangkatannya ke Tanah Suci itu. Karena sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten tahun 1888, Abdul Karim pergi ke Mekah pada tanggal 13 Februari 1876, setahun setelah meninggalnya Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi. Tapi dialah yang menjadi perata jalan bagi murid-murid dan pengikutnya untuk melakukan jihad atau perang suci melawan kolonial Belanda. Syekh Abdul Karim merupakan ulama besar dan orang suci di mata rakyat. Beliau adalah seorang pemimpin agama pada umumnya dan sebagai guru tarekat pada khususnya. Sejak masa muda, ia mendalami ajaran-ajaran Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi dan kemudian menjadi seorang ulama besar yang sangat terkenal. Karena sifat-sifatnya yang luar biasa, ia dianggap cocok untuk berdakwah bagi tarekat Qadiriyah Wasatiyah. Tugas pertama yang diberikan kepadanya adalah sebagai guru tarekat di Singapura selama beberapa tahun. Pada tahun 1872, ia kembali ke daerah asalnya di Lempuyang Tanahara, Serang, Banten, dan tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Syekh Abdul Karim dipercaya sebagai seorang wali Allah yang telah dilimpahkan berkat. Di masa belakangan dia menjadi terkenal dengan sebutan Kiai Agung. Pada tahun 1875, Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi wafat. Kemudian Syekh Karim Al-Bantani diminta untuk menggantikan Syekh Al-Sambasi sebagai mursid atau guru besar. Di Tanah Suci di Mekah, Abdul Karim semakin dipandang sebagai khalifah yang ditaati oleh para khalifah yang telah diangkat Ahmad Khotib. Sampai akhir hayatnya, beliau tinggal di Mekah dan memimpin tarekat ini. Tetapi angka tahunnya tidak diketahui pasti. Sepeninggal Abdul Karim, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah tidak memiliki pemimpin tunggal yang ditaati oleh seluruh anggota dan hanya menjadi kelompok tarekat dengan kepemimpinan lokal meskipun memiliki pengikut yang sangat besar. Wallahu a'lamu bishawab.